Assalamualaikum teman-teman sahabat petani. Berjumpa lagi di channel YouTube Sahabat Petani Lampung. Teman-teman, di belakang saya ini adalah budidaya seledri secara hidroponik yang kami tanam menerapkan sistem piramid, ya, menggunakan sistem piramida. Dan di sini kami juga menerapkan sistemnya adalah DFT, bukan NFT. Nah, kemarin ada yang sudah chat saya dan minta, Pak, tolong review greenhouse-nya. Jadi kali ini dalam kesempatan ini ya teman-teman, saya akan review seperti apa konstruksi dari greenhouse untuk budidaya seledri hidroponik dengan sistem piramida ini. Dan untuk review tanamannya serta bagaimana cara kerjanya nanti kita akan bagikan videonya di video selanjutnya. Jadi khusus kali ini saya akan review buat teman-teman modul greenhouse budidaya seledri secara hidroponik dengan menerapkan sistem piramida. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita review dulu dari sisi sebelah kanan bagian depan ya. Jadi di sini kami menggunakan kaso ukuran 5 x 5 cm untuk rangka dari hidroponik ini sendiri, sekaligus untuk tiang greenhouse-nya. Untuk yang bagian pinggir ya teman-teman, ini tidak kami buat A, tapi tiang pinggir ini kami buat rata, lurus. Kemudian baru untuk kemiringan greenhouse-nya ini kami buat miring seperti ini. Untuk tiang pinggir ini kita buat ukuran 2 meter. Kemudian untuk kaso yang ini ya, yang untuk meletakkan atau menyangga batang pipa paralon ini, kemarin ukurannya adalah 180 cm. Jadi mungkin ini bersihnya tingginya 160-an lah ya mungkin. Karena bentangan bawahnya ini kita buka 60 cm antar kaki. Oke, lanjut ke bagian rangka yang tengah. Jadi untuk bagian tengah ini kita buat A, membentuk piramida. Kemudian di bagian atas kita sambungkan kaso lagi ukuran 5 x 5 cm ini setinggi hubungan atas ini ya. Jadi fungsinya untuk tiang penyangga tengah. Dan ini kemarin kalau tidak salah bagian pinggir itu 2 meter, untuk tengahnya ini 2,30 meter. Nah mungkin kalau teman-teman pengen membuat seperti ini kemarin masih agak kurang tinggi ya teman-teman. Paling tidak 2,5 meter lah untuk bagian tengahnya. Jadi kemiringan atapnya lebih maksimal, air lebih lancar. Ini rekomendasi buat teman-teman yang nanti pengen membuat seperti ini. Terus untuk bagian sisi sebelah kiri sama seperti bagian kanan tadi, ini tidak membentuk A, tapi bagian pinggirnya dia lurus. Hanya kita kasih kaso, bentangan bawahnya adalah 60 cm. Kaso tengah ini untuk penyangga paralon ukurannya 180 cm. Kita tempelkan saja seperti itu. Oh ya, untuk bagian tengah ini bentangannya 120 ya teman-teman. Bentangan kakinya 120 cm. Oke, lanjut. Karena di sini kita menggunakan paralon 2 sambung ya. Kita sambung 2 batang, kita sambung. Jadi untuk penyangga pipa paralon ini, 1 batang paralon paling tidak disangga oleh 2 tiang. Ini kita lihat dari pinggir itu tadi ya, 1,
2, 3, 4, 5. Ada tiang penyangganya 5. Nah, sambungan pipa paralon itu ada di bagian tiang tengah yang ketiga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat dari bagian belakang. Jadi yang membentuk piramid itu hanya yang tengah, yang pinggir itu setengah piramida, kanan dan kiri setengah. Kakinya kita panjangkan sekaligus untuk tiang greenhouse. Ini untuk hemat bahan ya teman-teman, karena untuk membuat greenhouse ini memang kemarin nggak terlalu banyak habisnya. Nanti teman-teman bisa hitung sendirilah sesuai dengan rencana teman-teman untuk membuat greenhouse yang seukuran berapa. Kalau greenhouse ini ukurannya 4 kali 10 meter, 5 ya, 5 meter lebarnya, anggaplah 5, karena antar dari tiang ke tiang itu 4 meter. Dari tiang pinggir ini ke ujung sana 4 meter. Kalau kita ngikuti atapnya ya, anggaplah 5 meter ya lebarnya. Kemudian panjangnya 2 paralon itu 8 meter, anggaplah 10 meter, karena kita tambah atap kurang lebih 1 meter di ujung sini dan di ujung sana. Nah, selanjutnya dari antar tiang ini kita hubungkan menggunakan kaso juga. Baik yang pinggir, tengah, ataupun yang pinggir sebelah sana. Kita hubungkan kaso ke sana. Setelah itu tinggal kita pikirkan bagaimana agar greenhouse ini tegak ya. Kita bisa pasang siku dan sebagainya. Setelah itu lanjut kita pasang reng ya. Nah, rengnya di sini kita menggunakan reng kayu ukuran 3 kali 3. Jaraknya 1,1 meter ya teman-teman. Nah, ini jarak antar rengnya 1 meter. Nah, untuk menambah kekuatan ya kita tinggal tambahkan siku seperti ini, biar enggak terlalu goyang ya. Jadi greenhouse ini pendek teman-teman. Bagian pinggirnya 2 meter, bagian tengahnya 2 meter 30 cm. Nah teman-teman, setelah selesai pemasangan reng berarti bisa dilanjutkan dengan pemasangan plastik UV. Kalau kita mau menggunakan plastik UV seukuran greenhouse ini karena lebarnya 5, berarti paling tidak kita beli plastik UV yang lebar 6 meter. Atau kalau kita mau melakukan penyambungan di tengah, berarti kita bisa membeli plastik UV lebar 3 meter. Ya, nanti ada sambungan di tengah. Kalau kita beli 3 meter, otomatis kita butuh 3 kali 20 meter. Nanti kita potong 2. Seperti itu ya teman-teman untuk rangka atau modul dari greenhouse piramida. Dan kalau teman-teman berminat membudidayakan seperti ini, saya kasih gambaran bahwa untuk lahan yang hanya lebar 5 kali 10 meter ini kita bisa menanam, ini saja kapasitasnya adalah 1026 lubang tanam. Kalau kita buat 5 jalur, 5 tingkat, 5 paralon, sambung 2 seperti ini. Atau kalau kita mau tambahkan lagi bisa 6, mungkin agak terlalu tinggi ya, bisa. Tapi dengan 5 tingkat saja ini sudah masuk 1026 lubang tanam. Dan sebenarnya kalau mau kita optimalkan lagi, karena ini kan di bagian pinggir ya teman-teman, ini kita hanya pasang 3 jalur ya, 3 jalur. Sebenarnya ini masih bisa lagi ditambah ya. Di sini masih bisa ditambah 1 jalur, di antara ini juga masih bisa ditambah 1 jalur. Berarti sisi sebelah sini 4 pipa paralon, sisi sebelah sana 4 pipa paralon. Terus untuk outputnya ini bisa kita keluarkan, paralon yang ini juga ukuran 2,5 in. Ini masih bisa kita lubangi ya.
ini 2 pipa paralon ini bisa kita lubangi. Berarti tadi sudah ada 4 jalur, 5 jalur dengan ini dan 6 jalur dengan yang sebelah kanan. Nah, ini belum kita lubangi, nanti menyusul. Ini pipa output ya. Pipa pembuangan dari semua output paralon yang di atas ini kembali ke tandon menggunakan pipa paralon 2,5 in. Dan nanti rencananya ini kita lubangi lagi. Jadi ini kalau kita optimalkan ini sekitar 1000 berapa ya? Sekitar 1400-an mungkin masuk, hampir 1500. Nah, ini kita gunakan juga paralon yang di tengah, output dari semua pipa paralon yang di atasnya 10 batang ini outputnya pakai pipa yang di tengah ini dan kembali lagi ke tandon. Ini kita tanami, ternyata masih bagus ya teman-teman. Ini di bagian tengah, daripada pipa ini nganggur. Termasuk yang ini sebenarnya tadi ya, ini bisa kita tanami juga. Nah, untuk cara kerjanya, jadi setiap satu rangka ini saya menggunakan 1 tandon. Jadi ini kita pakai 3 tandon dan 3 aerator. Tapi aerator yang kita pakai kecil banget teman-teman. Yang penting dia bisa ngangkat air setinggi kurang lebih 1,5 meter sampai ke manifold ya, sampai ke manifold pembaginya. Jadi cara kerjanya, aerator kita pasang otomatis di tandon ya, di tandon seperti ini, kemudian disedot naik ke pembagi manifold. Nah, dari sini lubang manifold ini harus disesuaikan dengan berapa lajur pipa yang kita pasang. Karena ini ada 10 ya, 5 kanan dan 5 kiri. Jadi ini kita pakai 10 lubang outputnya. Kita lihat, karena kita hubungkan dari manifold menggunakan selang ke paralon yang kita lubangi. Nah, teman-teman bisa lihat, ini inputnya sebesar ini untuk 1 paralon, dan ini kita menggunakan sistem DFT ya. Jadi ini rata, dan di paralon ini ada genangan 1/4 dari ukuran pipa paralon ini. Kita pakai yang 2,5 in. Jadi dari selang kita masukkan ke semua pipa paralon ini, kemudian mengalir ke sini. Yuk, sekarang kita lihat di bagian. Oke, ini bagian belakang. Di sini kita pakai apa sih ini namanya ya? Saya beli online ya, teman-teman. Ini murah, kalau beli kita cari yang murah. Langsung penutupnya sambungan 2,5 in ke 1/2 in. Semua seperti itu. Kemudian masuk ke pipa yang paling bawah. Nah, ini paralon yang paling bawah tadi, yang nomor 5 dari hitungan dari atas. Ini kita hubungkan seperti ini. Kita kasih L, masuk ke sini. Semua masuk. Nah, ya, semuanya masuk. Nah, di sini kita kasih T. Inilah output yang menghubungkan ke tandon. Yang tadi saya bilang outputnya masih bisa ditanami seledri. Bagus, teman-teman. Nah, ini untuk yang rangka yang di tengah ya, rangka yang di tengah. Sekarang kita lihat rangka yang di paling pinggir, bisa kanan dan kiri sama ya. Sama, kita kasih L, menghubungkannya dengan pipa 1/2 in. Kalau yang paling pinggir karena ini lurus, jadi kita sambungkan saja, kita sambungkan pakai T, turun lagi. Jadi di sini keluaran dari 3 pipa paralon. Kalau yang ini masing-masing 1 ya, masing-masing 1 paralon yang menghubungkan ke pipa output. Ini kita taruh di pinggir, kita kasih L, dan ini kembali ke tandon. Makanya
yang saya bilang tadi, ini masih bisa dimanfaatkan, nanti bisa kita lubangi untuk melakukan penanaman selanjutnya. Nanti kita lubangi biar lubang tanamnya lebih banyak ya. Itu tadi kita hitung sekitar 1.400 lubang tanam hanya di lahan 5 kali 10 meter. Kita kembali ke tandon. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman sahabat petani, itu review kami tentang greenhouse hidroponik menerapkan sistem DFT dengan bentuk piramida. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa dipahami oleh teman-teman. Yang masih mungkin ada pertanyaan, silahkan teman-teman mengajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti kami bantu untuk menjelaskannya lagi. Mudah-mudahan review ini bermanfaat buat teman-teman yang berminat membudidayakan tanaman seperti ini, menanam. Tapi kalau menurut saya ini ada seninya ya, ada seninya menanam dengan sistem piramida. Dilihat enak ya, ada seninya itu tadilah ya, asik yang jelas. Semoga review kami bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.